Kalau pengen tahu curhatnya jin, baca aja surat jin. Dan itu curhat yang maha benar, karena Allah sendiri yang merekam. Dan kita membacakan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan, maha benar Allah yang maha agung. Biar out of the box. Maha benar Allah yang maha agung. Artinya semua yang ada di curhatan jin, di surat jin ini benar semuanya. Apapun kata jin di sini benar. Di antaranya jin bilang di sini, kalau teman-teman baca di surat jin ayat 9. Dulu kami tuh senang duduk-duduk di antara pintu-pintu langit untuk mendengar berita-berita rahasia. Itu mah salah satu di antara profesi jin. Jadi jin itu punya harokah, punya pergerakan. Dia punya organisasi, punya ormas gitu, ormas jin. Nah, ada ormas jin yang kerjaannya adalah mencuri berita. Ini bagian sosial medianya jin. Kerjaannya ngepoin langit aja. Langit followersnya nambah, saya kepoin. Dia ngepoin langit. Nah, kerjanya duduk di antara pintu-pintu langit untuk mendengar kalau ada postingan terbaru. Wah, dia akan langsung ngebocorin ke temannya, ayo kita hack yuk, tuh ada postingan bahaya banget tuh buat kita. Nah, jadi kalau setiap ada postingan, mereka pengen ngehack. Terus dihalangi oleh para malaikat dengan apa? Bola-bola api kan, yang kita sebut dengan asteroid, komet dan segala macam. Itu di surat Al-Muluk disebutkan kami lemparkan mereka dengan bola-bola api. Kenapa? Karena mereka suka ngeposi kata Allah. Jadi ngepoin aja, wah lemparin aja dengan virus gitu. Nah, suatu ketika jin ini nggak bisa lagi ngepoin karena Instagramnya udah di passwordin, udah ditutup gitu. Wah ini gimana cara ngebukanya? Saya invite nggak di asap-asap gitu. Akhirnya jin lapor kepada rajanya. Rajanya adalah Al-Iblis. Iblis rajanya. Lapor ke Iblis. Iblis ada di mana? Di samudra. Mungkin segitiga Bermuda. Mungkin juga Laut Selatan. Namanya kalau di kita mah Nyi Roro Kidul. Datang, Roro. Laporan nih ke Nyi Roro Kidul atau ke Iblis atau ke siapalah pokoknya. Mungkin Nyi Roro Kidul mah bukan rajanya Iblis, rajanya jin kali ya, gubernur kali ya. Bagian Indonesia gitu. Kan kerajaan mereka mah khilafah tuh. Satu khilafah jin, pusatnya ada di segitiga Bermuda, salah satu negara bagiannya ada di Indonesia, gubernurnya Nyi Roro Kidul. Nah, akhirnya ini bahaya ini. Sia nih. Nah, laporan nih ke rajanya jin. Begitu laporan ke rajanya jin, akhirnya rajanya jin Iblis bertanya, "Ada apa?" "Wahai Iblis, kami sudah tidak bisa lagi mencari tahu berita tentang langit sejak saat ini." Kan di surat jin disebutkan kayak gitu. Nah, kalau kita baca tafsir, ternyata kemudian Iblis jadi penasaran. Ini ada apa nih? Selama jutaan tahun kita selalu bisa berhasil menemukan postingan-postingan langit. Kok sekarang udah gak bisa lagi? Ada masalah besar nih pasti. Akhirnya Iblis mengutus semua jin di setiap daerah untuk membawa tanah dari daerah masing-masing. Tugas kalian adalah ngumpulin tanah masing-masing satu genggam, taruh di dalam sebuah tempat, bawa ke sini. Akhirnya jin dari seluruh dunia mengadakan konferensi internasional, bawa tanah. Ini konferensi dan akan menyatakan sikap bersama gitu ya. Dah bawa aja tanah barang-barang dari seluruh dunia. Nah, ketika dihadapin tanah di depan Iblis, udah berjajar tuh tanah-tanah dari berbagai macam tanah. Iblis mengambil tanah itu kemudian dicium sama Iblis. Karena dia punya kemampuan di atas rata-ratanya jin, dia bisa mencium aroma tanah. Ini tanah ini ada apa di atasnya. Dan dia lagi mencari apa? Mencari aroma Nabi. Nabi itu punya aroma khusus. Dan dia kenal banget dengan aroma Nabi. Orang yang dulu dia kan soulmate-annya Adam. Bareng dengan satu geng dengan Adam. Jadi tahu banget, oh Adam pakai parfum ini. Saya cari ini. Akhirnya dia cium tanah. Oh ini mah aroma orang biasa ini mah. Oh, ini aroma pemuda-pemuda Bandung ini teh. Ini pasti tanah dari Bandung ya. Gitu. Terus nyari terus tiba-tiba dapat tanah aroma Nabi dan aromanya tuh keras banget. Kayak parfum yang kental banget, yang mungkin dikasih alkoholnya dikit, yang istilahnya sih bubuk bibitnya lebih banyak gitu. Wah ini aromanya kenceng banget, ini pasti Nabi yang paling keren nih, Nabi terakhir. Dari mana kalian dapatkan tanah ini? Ternyata itu tanah Mekah. Begitu dia cium tanah Mekah, langsung dia mencium aroma parfum atau aura seorang Nabi. Dan dia bilang, kalau gitu sekarang tugas kalian pergi ke sana, cari tahu berita tentang orang itu. Dan kita akan susun strategi bagaimana yasudduna an sabilillah, menghalangi mereka, menghalangi Nabi itu.
Akhirnya diutuslah jin-jin yang paling hebat-hebat nih, jadi jenderal-jenderalnya jin pergi ke Mekah. Pas pergi ke Mekah, Nabi lagi sholat, dengerin Nabi baca Al-Quran, jadi hijrah. Ini awal cerita jin hijrah. Hijrah nih, ada 7 jin yang diutus sama iblis, hijrah 7-7-nya. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Setelah mereka hijrah, kemudian mereka bilang, ya Rasulullah, utuslah kami kepada kaum kami untuk berdakwah. Lihat jin aja bangun dakwah. Jadi bukan cuma Rasulullah kami ikut talim aja ya, nggak mau dikasih tugas. Nggak kayak gitu sama jin. Udah langsung hari pertama ikut talim, hari itu juga berdakwah. Rasulullah utus kami supaya berdakwah ke negeri-negeri kami. Kata Nabi, tugas saya adalah tugas kalian. Akhirnya kembali, ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang ke seluruh dunia. Datang bawa pasukan. Rasulullah talimnya kapan lagi? Hari Rabu malam. Oh ya udah, bawa. Datang aja Rabu malam sama pasukan jinnya tuh dari komunitas-komunitas macam-macam, akhirnya hijrah bareng. Nah, disitulah ada adegan Nabi mengislamkan ribuan jin sekaligus. Dan sahabat yang diajak ikut acara itu nggak ada yang mau. Ali ikut yuk, kemana? Ketemu jin. Nggak enak badan Rasulullah. Tapi nggak kayak gitu ya, Ali mah pemberani ya. Siapalah gitu. Pokoknya dikisahkan di Asbabun Nuzul itu ada sahabat yang diajak nggak mau. Yuk ikut yuk, kemana? Mau mengislamkan jin. Ya Rasulullah nggak berani. Akhirnya yang diajak sama Nabi, Abdullah ibnu Mas'ud, penghafal Al-Quran di antara para sahabat. Ya ikut, nggak dikasih tahu tapi ikut aja pokoknya. Tiba-tiba nih Rasul kemana kok makin gelap nih? Udah kamu di sini aja, duduk di sini ya. Terus Nabi baca apa gitu kayak doa, terus menggaris di sekeliling Abdullah supaya di tanah gitu digaris. Kata Rasul jangan pernah melewati garis ini. Jadi kalau kita bikin film kayak gini nih, lebih dahsyat dari Lord of the Ring loh. Cuma nggak ada sutradara Indonesia yang bisa bikin film tentang Rasulullah. Bab jin aja coba. Film Muhammad and Jin. Wah, Jin Tale gitu, Jin Story. Apalah pokoknya Public Enemy atau apalah pokoknya bikin film, itu kisahnya tuh dahsyat luar biasa, lebih daripada imajinasi orang Hollywood. Kita aja nggak terlalu detail membaca sirah. Dibikin kayak lingkaran gitu sama Nabi. Udah gitu kata Nabi, jangan lewatin lingkaran ini ya. Ya Rasulullah, apapun yang terjadi, pokoknya jangan pernah keluar dari sini. Karena Nabi pergi agak jauh. Datanglah jin dari berbagai macam negeri yang tadi pengen ikut taklim Nabi. Dengan bentuknya macam-macam, ada yang jinnya raksasa, ada yang seperti hewan, ada seperti naga, ada yang seperti api dan segala macam, ada yang seperti awan hitam. Ngumpulin Nabi semuanya, Nabi di tengah-tengah, dan mereka sangat riuh, lebih riuh daripada semua suara-suara keramaian. Namanya jin kan berisik ya, lebih berisik dari manusia. Manusia aja bisa berisik, apalagi jin ini berisik banget. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ketakutan karena dia hampir keinjak. Cuman dia berada dalam dalam lindungan garis tadi dengan seizin Allah. Ketika Abdullah bin Mas'ud ngelihat ke kanan kiri, semuanya tuh jin lagi pada lari menghadap Rasulullah. Jin itu sifatnya kasar, jadi nggak sengaja nyenggol-nyenggol orang tuh biasa bagi jin tuh. Sehingga kalau ada yang senggol, aduh saya gondokan sama gara-gara kesenggol sama jin. Nah ini Abdullah kalau nggak karena ingat pesan Nabi udah keluar tuh dari garis tadi. Dan kalau dia keluar habis, udah nggak akan ketemu lagi dengan Rasulullah selama-lamanya. Keculik sama jin. Ke bawah, ini ada apa kok ganjel ada manusia gitu. Ternyata ke bawah sama jin, kan gede-gede tuh. Untungnya jin Abdullah bin Mas'ud nggak keluar dari garis itu. Rasulullah mensyahadatkan mereka. Setelah semuanya selesai, akhirnya ada jin sesi setelah talim, sesi curhat. Kan ada 2 sesi tuh, sesi talim sama sesi curhat. Ini bukan cuma kerjaan kita ya, Rasulullah juga kayak gitu dulu. Jadi kalau ada sesi curhat, saya walaupun gak terlalu banyak, itu ngikuti sunnah Nabi. Ada sesi curhat. Nah curhatnya jin ngomong, ya Rasulullah kita mah masih suka perang antar geng, gimana tuh ya Rasulullah? Oh gitu ya, geng apa? Geng A, B, C, D. Udah kumpulin ketua-ketua gengnya. Akhirnya ketua gengnya dibaiat. Udah ya kalian bersaudara ya, gak boleh lagi rame-rame. Ya Rasulullah, sejak saat itu gengnya bersaudara antar geng jin. Terus datang lagi jin kere. Rasulullah belum makan, wah jin ada yang, jin itu juga selain acting manja. Karena emang pada dasarnya sifat jin itu lebih lemah daripada manusia. Kalau manusia aja gampang ngeluh, apalagi jin. Jadi intinya hakikatnya jin itu sebetulnya lemah sekali, rendah sekali dibandingkan kita. Hampir seperti hewan, cuma di atas hewan dikit lah. Jadi manusia, malaikat, manusia, jin, hewan. Itu nyatanya. Tapi kenapa tiba-tiba jadi jin, malaikat, manusia, hewan. Atau bahkan hewan lebih rendah lagi nih.
balhum adol kata Allah. Enggak, harusnya malaikat atau bahkan manusia, malaikat, jin, hewan. Manusia itu harusnya di atas malaikat. Bukankah kita khalifah? Yang malaikat aja sujud kepada nenek moyang kita, manusia, malaikat, jin, hewan. Jin itu hampir seperti hewan. Lemahnya, bodohnya, tidak berdayanya, bapernya, pokoknya lemah aja. Sensitifnya, pekanya. Kok kamu tersinggungan sih? Namanya juga jin, kan jin memang tersinggungan. Kok kamu marah sih? Namanya juga jin kan marah. Kok kamu cemburu sih? Namanya juga jin. Jin itu perasaannya tuh lebih sensitif daripada manusia. Makanya jin ngeluh wajar, manusia aja bisa ngeluh. Apalagi jin. Rasulullah belum makan, malas lagi, udah kayak gitu malas. Kata Nabi, emangnya kenapa kok belum makan? Negeri kami paceklik. Jadi negeri jin juga ada musim paceklik, gagal panen. Oh gitu, akhirnya Nabi keliling-keliling di antara padang pasir nyari tulang belulang. Setelah dapat tulang belulang, mulai sekarang inilah makanan kalian. Sejak hari itu sampai akhir zaman, tulang itu menjadi makanannya jin. Makanya maaf kalau yang senang off-road, jangan mengganggu tulang belulang yang mungkin berserakan di hutan. Apalagi sampai buang air kecil di situ, itu bahaya. Jadi nggak bisa nikah kan, gara-gara buang air kecil di tulang belulang. Bahaya. Karena itu makanan, coba makanan kita dikotorin sama teman kita atau sama orang lain, kan bakalan kita gebukin tuh. Nah apalagi jin, digebukin sama jin, udah aja, hilang aja itu. Pulang-pulang tinggal jasad. Kemana? Kenapa ini? Dia buang air kecil sembarangan. Makanya salah satu di antara sunnah Nabi mah kalau buang air kecil cari tempat yang aman, yang tidak ada tulang belulang, bukan di bawah batu juga, karena di bawah batu bukan jin, ada ular misalnya. Gak nyambung gitu. Nah ini makanannya jin sejak itu adalah tulang belulang. Akhirnya Rasulullah udah beres semua dengan jin curhat, jin baper, jin geng, jin apa. Nabi pulang, melihat Ibnu Mas'ud udah gemetaran. Nabi kemudian menghapus lingkaran tadi dan mengatakan, gimana Abdullah? Ya Rasulullah, hampir saya keluar tadi karena takut. Kata Rasulullah, kalau kamu tadi keluar, maka kita tidak akan ketemu lagi selama-lamanya. Hadis panjang ini diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, saksi sejarah langsung. Kalau pengen belajar tentang jin, bukalah Al-Quran. Apa hubungannya jin dengan kita? Kenapa Al-Quran sampai ada surat jin? Supaya kita tahu itulah aduwwum mubin, musuh yang sebenarnya. Manusia bukan musuh yang sebenarnya. Orang kafir bukan musuh yang sebenarnya. Musuh tetapi bukan yang sebenarnya. Kenapa musuh sebenarnya? Karena bisa jadi dia dapat hidayah. Kalau jin enggak. Kalau setan enggak dapat hidayah. Bukan jin, setan. Kalau setan, innasyaitona lakum aduwwun mubin. Setan itu bagi kalian benar-benar musuh. Tapi kalau manusia hari ini mungkin memusuhi kita, besok mungkin dia akan membela kita. Kalau setan selamanya musuh sampai hari kiamat. Sehingga kita harus tahu setan tuh mainnya gimana sih, cara dia ngodain manusia, terutama anak muda nih. Jangan-jangan kita mah sering digodain setan tapi ngerasa dekat sama malaikat. Saya mah sering dapat bisikan. Bisikan dari mana? Bisikan dari nenek moyang misalnya, padahal itu jin. Saya ketemu dengan arwah, saya ketemu dengan ini, saya ngelihat hantu dan hantu itu memberikan saya pesan dan ternyata pesannya nomor yang dia sebutkan keluar ternyata. Nah ini semuanya adalah godaan-godaan setan yang kita harus tahu, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita bisa terhindar dari godaan setan. Gara-gara setanlah kemudian kita menjadi saling bermusuh.